Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sidik. Saya dari kelas F4601.1 PJJ. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai sejarah perkembangan basis data. Pada pembahasan kali ini, ada 3 yang akan saya bahas, yaitu perkembangan basis data, selanjutnya traditional file-based system versus database management system, dan yang terakhir, kelebihan serta kekurangan basis data. Diawali pada tahun 1960-an, sejak awal penggunaan komputer, fokus utama aplikasi menuju pada penyimpanan dan manipulasi data. Pada awal tahun 1960, Charles Bachman dari perusahaan General Electric mendesain Database Management System atau DBMS generasi pertama, yang disebut Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan dibentuk dan distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Selanjutnya, pada tahun 1970 hingga 72, Edgar Codd menerbitkan makalah untuk mengusulkan penggunaan model basis data relasional. Idenya itu berhasil mengubah cara orang berpikir mengenai database. Dalam modelnya itu, skema basis data terputus dari penyimpanan informasi fisik. Hal itu menjadi prinsip standar untuk sistem database. Lalu, selanjutnya pada tahun 1990-an, pada kisaran tahun ini, Structured Query Language atau SQL menjadi bahasa query standar. Lalu, sistem basis data relasional menjadi sukses di komersil karena peningkatan pesat dalam penjualan komputer, meningkatkan pasar basis data. Hal ini menyebabkan penurunan secara besar-besaran terhadap model basis data jaringan dan hierarki. Pada tahun 1990-an, setelah guncangan industri basis data, sebagian besar perusahaan yang bertahan menjual produk basis data yang kompleks dengan harga tinggi. Pada awal tahun 1990-an, alat klien baru untuk pengembangan aplikasi dirilis. Pengembangan itu termasuk Oracle Developer, Power Builder, Visual Basic, dan lain-lain. Beberapa alat untuk urusan personal seperti ODBC dan Excel atau Access juga dikembangkan. Pada awal tahun 1990-an, juga prototipe untuk Object Database Management System atau ODBMS dibuat. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, industri internet sempat mengalami penurunan. Meskipun hal itu terjadi, aplikasi basis data terus berkembang. Aplikasi interaktif baru dikembangkan untuk PDA, transaksi point of sale, dan konsolidasi vendor. Pada awal tahun 2000-an, ada 3 perusahaan berbasis data terkemuka di dunia barat, yaitu Microsoft, IBM, dan juga Oracle. Nah, pada saat ini, basis data ada di mana-mana dan digunakan untuk meningkatkan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari penyimpanan cloud pribadi hingga prediksi cuaca. Banyak layanan yang kita gunakan saat ini karena basis data. Saat ini, ada banyak pendatang baru di lingkup database dan relational yang menawarkan solusi khusus. Pada masa ini juga, ada tren baru yang muncul, yang berfokus pada membawa teknologi canggih yang dapat diakses semua orang. Contohnya adalah QuickBase, yang merupakan platform basis data online yang dibangun di atas database relasional yang memberi pengguna dengan tingkat keahlian apapun kemampuan untuk membuat aplikasi sendiri menggunakan kemampuan database relasional, tetapi dengan user interface yang memberi kemudahannya hanya dengan menunjuk dan juga mengklik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Traditional File Management System versus Database Management System. Dimulai dari Traditional File-Based System, sistem pemrosesan tradisional ini merupakan sekelompok rekaman yang disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Pada umumnya, perancangan sistem didasarkan pada kebutuhan individual pemakai, bukan berdasarkan kebutuhan sejumlah pemakai. Pada gambar di samping, menjelaskan sebuah sistem informasi akademik perguruan tinggi. Terdapat 2 unit yang terpisah, yaitu BAAK dan juga jurusan. Kedua unit tersebut masing-masing memiliki basis data yang terpisah dan disimpan pada masing-masing file. Dengan traditional file-based system, file-file tersebut terpisah sehingga akan sulit dalam hal mendapatkan data atau dalam proses pertukaran data. Nah, sedangkan pada database management system, pada sistem ini record data disimpan pada satu tempat, yaitu basis data, dan di antara program aplikasi maupun pemakai
terdapat DBMS, yaitu Database Management System. Pada gambar di samping, baik BAAK dan juga jurusan sudah saling terhubung, sehingga dapat memudahkan dalam proses mendapatkan sebuah informasi. Pembahasan berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan basis data. Beberapa kelebihan dari basis data antara lain, kita mampu mengontrol redundansi data, lalu kita juga bisa menjaga konsistensi data, pemakaian data bersama, meningkatnya integritas data, meningkatnya keamanan basis data, meningkatnya standarisasi, meningkatnya produktivitas, meningkatnya akses data dan juga tanggapan, meningkatnya koherensi, serta meningkatnya backup dan juga recovery. Adapun beberapa kekurangan dari basis data antara lain, harga DBMS yang mahal, yang mana kita harus membeli lisensinya, serta kita butuh ukuran atau penyimpanan yang besar. DBMS juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, lalu kita juga perlu penambahan biaya perangkat keras, serta adanya biaya konversi dari traditional file-based system ke database management system. Dan yang terakhir, adanya potensi kegagalan dari konversi yang kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.